Nggak ada orang keblangsak yang dekat dengan Al-Quran, nggak ada orang susah yang dekat dengan Al-Quran, nggak ada orang yang repot di dunia dan di akhirat yang dekat dengan Al-Quran. Kalau selama ini kita sering mengeluhkan kehidupan kita, amburadul, acak-acakan, banyak keluhan, yakin pasti karena kita jauh dari Al-Quran. Di antaranya mengagungkan Al-Quran, ayyaqra'ahu, harus sering membacanya Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci, dan hendaklah ketika membaca Al-Quran itu dengan pelan-pelan, watartilin dan tartil. Kalau hamzah ya hamzah, iya. Kalau hak kecil ya hak kecil. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Nah, nggak boleh kita bermakmum sama imam yang alhamdulillah. Dalam kitab Yaqutun Nafis sampai dijaga itu kalimat kana budu dan kanastain juga, jangan sampai ada kana dan kanas. Kana dan kanas itu terpisah, ka dengan nak budu, ka dengan nastain itu terpisah, kalimatnya berbeda, harus wakop sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa Samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fausikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih terlebih dahulu diucapkan kepada pembawa acara, Ketua DKM Mushola Ar-Rahman, Bapak Al-Ustadz Mahmud. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati beserta seluruh pengurus dan jamaah Ar-Rahman. Tidak lupa Ketua DKM Masjid Jami Al-Barokah beserta segenap Ketua DKM Mushola Segandaria beserta jamaah yang mengiringi hadir pada malam hari ini. Para sesepuh, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan dan Allah jaga daripada segala bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada terhingga, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali mengaji. Hampir tiap malam kita mengaji, beda lokasi, beda kitab, tapi ngaji terus tiap malam tak bosan-bosannya. Mudah-mudahan memang Allah memberikan semangat, kecintaan terhadap ngaji, terhadap ilmu, dan ini adalah pertanda mudah-mudahan Allah cinta dan ridho kepada kita semuanya. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada penerima wahyu Al-Quran, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Tentunya kita berharap mudah-mudahan beliau satu-satunya manusia yang paling menyayangi kita melebihi diri kita sendiri. Siang malam kita berbuat dosa, siang malam kita lalai berbuat maksiat kepada Allah. Namun siang malam juga baginda Nabi tak henti-hentinya beristighfar memohonkan ampun untuk dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dan di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Allah. Baik para jamaah sekalian, tanpa berpanjang kata, to the point saja karena kita punya hanca kajian kitab yaitu kitab Qawmi Utugyan. Mari kita lanjutkan kajian kitab Qawmi Utugyan kita. Terakhir itu sampai kepada bahasan cabang iman yang ke 18 kalau nggak salah. Hah?
Iya 18. Sekarang berarti yang ke-19 ya. 77 cabang iman, baru 19 ngajinya sebulan sekali. Alhamdulillah. Insya Allah 3 tahun tamat. Bednya najamnya masih sama itu. Masih bahar kamil. Kalau dalam ilmu arud itu namanya bahar kamil. Wajannya mutafailun 6 kali, mutafailun mutafailun mutafailun. Mutafailun mutafailun mutafailun. Tuh hajabathuma 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 hajabathuma. Kalau mau diseniin ya mutafailun 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 hajabathuma 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 watlub li ilmin summa lakin hul wara azim kalama rabbi wadhurtu samu, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Watlub, dan carilah olehmu li ilmin akan ilmu, itu cabang iman yang ke-17. Summa, kemudian lakinhu, ajarkan, didikkan oleh kalian ilmu tersebut, al-waro, kepada masyarakat. Itu cabang iman yang ke-18. Masuk ke cabang iman yang ke-19. Azim kalamar rabbi wathur tu'samu. Azim, agungkan olehmu, kalamar rabbi, akan kalam Tuhan, kitab suci Al-Quran. Wathur, dan bersucilah engkau, tu'samu, maka engkau akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah. Jadi di sini ada tersisa 2 cabang iman, yang ke-19 dan yang ke-20. Apa cabang iman yang ke-19? Artinya orang yang beriman harus melaksanakan ini, bukti atau manifestasi daripada keimanan yang ada di dalam hatinya, yaitu ta'zimu kalamir rabbi atau ta'zimul Quran, mengagungkan kitab suci Al-Quran. Ta'zimul Quran. Orang yang beriman itu akan mengagungkan Al-Quran. Wahtiramuhu, akan senantiasa memuliakan Al-Quran. Bagaimana mengagungkan Al-Quran? Apa diangkat-angkat terus? Ayo, bukan. Wah, Allahu Akbar, pegang-pegang sambil demo. Bukan. Bukan seperti itu mengagungkan Al-Quran. Di antaranya famin zalika, di antaranya mengagungkan Al-Quran, ayyaqra'ahu, harus sering membacanya Al-Quran. Al-Quran itu harus sering dibaca. Bukan hanya jadi hiasan, bukan hanya dari aplikasi di handphone, bukan hanya pajangan di meja atau di atas lemari, bukan hanya khusus Ramadan, ya kan? Minimal sehari kan sudah kita kaji, minimal sehari itu kan 100 ayat. Man qara'a mi'ata ayatin fi kulli yaumin faqad ada haqqal qiraah. Barang siapa minimal membaca Al-Quran sehari 100 ayat, baru dia sampai kepada kuota memenuhi hak-hak membaca Al-Quran. Itu kalau bacanya 100 ayat itu minimal. Itu minimal ya. Kalau ulama-ulama dahulu itu rata-rata paling telat 40 hari. Bahkan banyak yang khotam Al-Quran dalam sebulan, bahkan dalam seminggu, bahkan dalam semalam. Bahkan ada yang sehari semalam 2 kali khotam. Bahkan ada yang menghotamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat sholat sunat.
Itu para ulama-ulama salafus soleh terutama para sahabat itu setiap hari begitu gemar membaca Al-Quran. Dalam kitab Fawaidul Muhtarar juga disebutkan orang yang hatinya bersih tidak akan pernah kenyang daripada membaca Al-Quran. Jadi selalu senang aja, pengen baca terus, pengen baca terus. Ada kesempatan baca, ada kesempatan baca, ada kesempatan baca. Itu menandakan memang hatinya bersih. Sehingga Quran itu memberikan cahaya bagi hatinya. Kesenangannya membaca Al-Quran. Jadi kalau selama ini kita jauh dari Al-Quran, kalau selama ini kita jarang membaca Al-Quran, dipastikan berarti hati kita masih kotor. Masih terisi dengan kotoran-kotoran cinta duniawi, masih senang pamer, senang dipuji, masih suka punya perasaan benci, hasud sama orang lain dan lain sebagainya, sehingga Quran jarang mampir hinggap menghiasi, mencahayai hati kita, sehingga kita jarang membaca Al-Quran. Tidak menjadi program, makanya Al-Quran itu harus diprogram menjadi bacaan harian. Kapan kita sempatnya? Apa enaknya habis subuh? Silahkan. Apa enaknya kita waktu luangnya habis maghrib? Silahkan. Habis isya boleh. Saya mah enaknya sambil tahajud Pak Kiai, enggak. Saya mah justru semangatnya habis zuhur. Bagus. Saya mah habis dua, yang silahkan. Yang ini mah habis maghrib kagak, isya kagak, habis subuh kagak, habis zuhur kagak, asar kagak. Quran itu sampai hilang, ketemunya Ramadan lagi. Ketemu lagi Yasin doang malam Jumat. Ya Allah, limastadharul Islam, limastadbarul Islam. Kenapa Islam itu tertinggal? Kenapa Islam itu tertinggal oleh dunia lain Islam? Karena memang pemeluknya pemeluk Islam, pemeluk Al-Qurannya jauh daripada Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya belajar tajwidnya, tahsinnya, qiraatnya. Silahkan qiraat sab'ah, qiraat asyarah, bahkan qiraat 14 untuk ilmiah kan ada qiraat 14. Ya untuk akademisi qiraat 40, untuk umum ya qiraat sab'ah. Silahkan belajar. Tapi tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya dibaca, tidak hanya untuk mengetahui tajwidnya, tahsinnya, qiraatnya, lagu-lagunya. Lebih dari itu kita harus memahami kandungan-kandungan Al-Qurannya, maka kita ada pengajian-pengajian tafsir. Itu tidak lain dan tidak bukan upaya kita untuk memahami Al-Quran. Kita ngaji tafsir tiap malam Senin di Masjid Jami Al-Barakah. Itu untuk memahami Al-Quran, dipahami ayat per ayat. Itu kalau takut lupa, pulang dilihat lagi. Ini kan enggak. Kita mah dengar ngaji ya, masuk deh ke hati, ke paham, pulang aja. Lihat beras habis udah lupa lagi ilmu itu Pak. Ini para jamaah sekalian. Itu agungkan Al-Quran, pahami kandungannya, kemudian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu bertadabbur ayat per ayat. Kalau umpamanya orang bisa baca Quran dengan tipe hadar lah. Tipe hadar itu tipe baca Quran yang cepat. Yang ingin mengejar bacaan-bacaan itu hurufnya banyak, karena Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Kalau bacaannya agak cepat itu pahalanya lebih banyak. Itu ada qiraat hadar itu. Tapi tetap cepat tapi teratur. Tidak ada lafaz atau kalimat atau makhraj atau tajwid yang tertinggal. Itu boleh, silahkan. Itu bisa cepat. Gak apa-apa seperti itu. Nah, tapi ada juga cara membaca Al-Quran yang tidak perlu banyak yang kita baca, sedikit yang kita baca, tapi kita mencoba menelaah, menganalisa, mencoba memahami apa kandungan ayat ini, apa kandungan ayat ini. Tahaddusan bin nikmah, saya kalau baca Quran nggak ngerti, saya diem. Apa ini? Maksudnya apa ini? Saya buka tafsirnya apa ini? Saya buka tafsirnya apa ini? Kurang kepaham di tafsir yang satu, buka lagi tafsir yang satu, kurang kepaham lagi, buka lagi tafsir yang satu. Nggak mau baca Quran itu nggak paham, nggak ngerti. Jadi ada kemauan yang kuat. Itu harus seperti itu, jangan udah kita mah nungguin diempanin nama guru aja. Begitu kita mah. Kita kan begitu, ngaji sebulan sekali berarti diempaninnya sebulan sekali. Iya. Nah ini harus ada keinginan kuat umpamanya dari guru kita. Oh, diajarin tafsir ayat ini begini. Kenapa kita tidak ada usaha lain untuk belajar dari tafsir-tafsir yang lain? Kalau kita punya referensi gitu ya,
kita punya kitab di rumah, atau ada tafsir terjemah. Kalau kita nggak bisa baca kitab kuning, ada tafsir terjemah. Intinya untuk kita jangan berbicara terlalu jauh, umpamanya tadabbur Al-Quran, baca aja dulu dah Al-Quran, baca aja, program aja, jam berapa yang penting baca, terserah itu. Minimal sehari 100 ayat, itu minimal sehari 100 ayat. Syukur-syukur one day one juz. Nah, satu hari 1 juz. Itu mau bulan Ramadan aja kagak ya itu. Bulan Ramadan aja ketinggalan. Kalau mudik aja udah kagak khotam. Nah, itu aja. Jadi memuliakan Al-Qur'an itu adalah bagian daripada iman. Wa huwa ala taharatin. Ketika membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan suci. Ini mengagungkan Al-Qur'an. Apa boleh? Apa tidak boleh baca Quran kalau tidak punya wudu? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Cuman ketika bilang lebih mengagungkan Al-Quran, ya tentunya kita membaca Al-Quran dalam keadaan sedang berwudu. Yang nggak boleh itu adalah kita memegang Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Itu dalam fikih mazhab Syafi'i, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Al-mutahharun di situ bukan para malaikat, karena ayat kesananya tanzilum mirabbil alamin, turun dari Allah Tuhan semesta alam. Itu Al-Quran, bukan malaikat yang diturunkan, karena itu adalah wahyu. Nah kalau dipegang itu nggak boleh. Bahkan sebagian ulama termasuk memegang Al-Quran ketika dihidupkan aplikasinya dalam Al-Quran, dalam HP pun itu dianjurkan harus punya wudu. Walaupun ketika dimatikan bias sinarnya nggak ada, hilang Al-Qurannya, boleh tetap dipegang HP tersebut tanpa punya wudu. Tuh. Walaupun Sayyid Alwi Al-Maliki membolehkan membaca Al-Quran, memegang HP yang ada Al-Qurannya walaupun tanpa punya wudu, karena itu tidak dianggap mushaf, karena itu hanya pancaran cahaya dan sinar saja. Jadi nggak apa-apa, silakan pegang HP baca Quran, punya wudu takzim. Tidak punya wudu boleh, cuman takzimnya kalah dengan orang yang punya wudu, itu aja. Jadi nggak apa-apa, kita sering baca Quran tanpa punya wudu, sering. Kita ayo bapak-bapak kita bacakan Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah Quran bukan? Tidak semua yang hadir punya wudu, saya yakin ada yang udah batal wudunya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau bicara takzim mengagungkan Al-Quran, apalagi Qurannya ada di depan, dipegang, mushafnya ada di depan, tentunya alangkah baiknya mengagungkan Al-Quran ketika membaca Al-Quran dalam kondisi suci, punya wudu. Wa ayastaka, dan ketika mau baca Al-Quran itu ayastaka, hendaklah bersiwak. Tahu nggak siwak? Nyusur. Pakai kayu arok yang abdul, itu kayu arok yang pulang dari Mekah biasanya bawa tuh apa namanya lonjoran-lonjoran begini tuh. Itu kayu arok itu paling abdul. Kalau di tanah suci di Mekah, di Madinah, orang gagah-gagah, ganteng-ganteng, pakai gamis pada jubah, di kantongnya bukan handphone, rata-rata siwak. Iya. Kalau di kita di kantongnya rata-rata rokok ya. Di sana itu siwak. Kalau di kita kurang. Orang yang pulang haji, pulang umroh aja bawa oleh-oleh yang begitu nggak ada yang berebut. Giliran aja bawa sorban, sejadah, jam-jam, berebut. Itu kayu arok agak ada yang berebut. Kenapa? Memang agak kurang di kita, kurang dibumingkan. Kurang dibumingkan di kita itu. Padahal laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kata Nabi. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan terhadap umatku, niscaya akan aku wajibkan itu siwak. Siwak kita udah ganti pakai odol. Ya, itu pakai odol 2 hari sekali habis sarapan dan sebelum tidur. Itu juga bisa asal niat. Nawaitu sunnatal istiyaq lillahi ta'ala, saya niat siwak karena Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau enggak, gosok gigi aja enggak jadi siwak, enggak ada niat. Kalau enggak niat, karena ibadah siwak itu mesti dengan niat. Tanpa niat tidak jadi siwak. Jadi kalau pakai odol sikat gigi, niat siwak. Itu niat siwak. Karena enggak mesti harus pakai kayu arok, apapun yang bisa membersihkan, menarik kotoran-kotoran di gigi, menghilangkan bau, itu boleh digunakan untuk siwak. Makanya apa aja, sebagian guru kita kadang kalau mau sholat, mau ceramah, pakai ujung sorbannya, itu niatnya siwak.
Bapak-bapak kalau memang jari istrinya keradak mah kasap nggak apa-apa, digosok-gosokin. Gitu. Batal? Enggak, asal jangan kena gusi. Gigi mah nggak batal, Pak, Bu. Mau ngaji ngadu gigi dulu pada tonggos nggak batal. Kalau gigi sama gigi, kalau bibir baru batal gitu. Rambut ya, kuku itu, apalagi gigi nggak batal itu. Ngadu gigi gitu, ngadu kuku, ngadu rambut nggak batal. Ya, jadi kalau mau baca Quran siwak dulu. Wa yatahallalu inda iradati qiraati, bahkan membersihkan dulu, takut ada apa namanya bahasa Sundanya mah ceuhil, apa bahasa itunya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya ceuhil. Iya, kalau sisa makanan mah Sunda ge ada sisa kadaangan. Iya ceuhil. Ayo bahasa Indonesianya apa coba? Yang ahli bahasa Indonesia siapa itu? Itu dibersihkan dulu. Takut lagi baca loncat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jagongnya loncat satu kan. Nah itu jadi hilangin dulu sebelum baca itu kan. Tuh, biar bersih. Tuh disiwak, dibersihin tuh, masya Allah. Wa ayyas tawiya liqiraatihi qaidan, dan hendaklah posisinya orang yang mau hendak membaca Al-Quran itu qaidan, dalam keadaan duduk. Jadi kalau baca Quran itu duduk, in kana fi ghairi sholatin, kalau bukan lagi sholat. Kalau lagi sholat baca Quran duduk apa berdiri? Berdiri, karena yang dibaca adalah Al-Fatihah dan surat. Ketika berdiri, Al-Fatihah dulu baru surat, rakaat pertama, rakaat kedua kan, rakaat ketiga, keempat ya Fatihah doang, itu juga berdiri. Tapi di luar sholat kalau baca Quran itu adabnya mengagungkannya itu dengan cara duduk. Jadi jangan sampai jalan-jalan bawa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, jalan-jalan kemana? Ya, duduk aja udah, diam, sini simpen, itu duduk. Itu adabnya membaca Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Tuh, wala yakunu muttaqian, dan nggak boleh nyender. Itu kalau ngaji nggak boleh nyender, Bu, Pak. Kalau kita ngaji rata-rata nyari tembok buat nyender. Iya, nggak boleh nyender kecuali kiainya ya, gitu. Kalau baca Quran jangan nyender. Tuh baca Quran, tuh ngaji mas sekarang kan udah nggak lagi ngaji biasa, kita mau boleh-boleh aja nyender, bebas. Asal jangan nyender sama orang aja gitu. Orangnya jalan ngejengkang nanti. Jadi boleh silahkan. Ini mah lagi baca Quran, nggak boleh baca Quran. Nyender itu kurang ada, tidak takzim. Enak banget. Kita mau boleh-boleh baca Quran, makan aja nyender. Iya, seduh kopi, hidupin rokok, nyender. Iya kan, udah walanya lupa dia sama utang. Ya Allah ya Rabbi. Tuh nyender kita mah. Tuh duduk itu nyender itu kurang bagus. Baca Quran apalagi gitu. Duduk aja kurang bagus itu. Kecuali bagi orang-orang yang sudah tua kayak saya, sudah banyak sakit gitu ya, kurang, supaya lebih enak nyender dikasih sejadah begini kan emang pas lah, lebih nyaman ngajinya gitu. Jadi bolehlah kalau pimpinan yang ngajarnya malah gitu seperti. Jadi nggak boleh ya sambil nyender gitu. Wa ayyal bisa siabat tajammuli, dan mengagungkan Al-Quran itu kalau baca Al-Quran itu hendaklah memakai pakaian yang terindah, yang bersolek dulu. Jadi kalau baca Quran itu mana nih baju yang paling bagus, pakai dulu. Wah, sorbannya langsung dipakai, udeng-udengnya, kacamatanya, udah maskernya 3 lapis itu ya. Mantap bener, udah pakai minyak wangi. Mau ngapain Pak? Baca Quran. Kok segitunya? Takzim. Begitu. Kok bajunya paling bagus? Kemarin ngaji begitu, pakai baju yang bagus. Tajammul, berdandan. Itu berdandan itu sunat kalau mau baca Quran itu. Dandan biar gagah. Wow, udah gagah kirain mau naik motor. Enggak, baca Quran. Mantap. Iya, biarin keluar mah pakai pakaian ala kadarnya, sebodoh amat, nggak usah tajim. Ini paling kena apa, pakai masker yang aman, nggak kena justisi itu doang udah. Tapi ketika mau baca Al-Quran pakai pakaian bagus. Kenapa? Li'annahu munajin. Karena dia sedang bermunajat Rabbahu kepada Tuhannya.
sedang bermunajat. Orang baca Quran itu sedang bermunajat kepada Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah. Masa berdialog dengan Allah dengan pakaian butut, dengan pakaian yang jelek? Di mana sopan santunnya? Kita mau dipanggil aja besok, ayo ada panggilan ke rumah camat, ada kumpulan, pasti pakaian yang terbaik yang dia pakai. Begitu ketemu orang. Pada apa bedanya kita sama camat? Ya kita mati, camat juga calon mati. Iya sama, iya kan? Iya sama aja, sama-sama manusia. Iya, nggak perlu terlalu heboh dandan kita. Tapi kalau baca Quran, kita mau menghadap Allah, mau berkomunikasi dialog dengan Allah, mau baca kalamnya, maka pakai pakaian bagus. Tuh, baca Quran pakaian bagus. Kalau para santri itu di kitab-kitab kuning yang lain itu dianjurkan, bahkan dandan pakai pakaian yang gagah, berdandan bersolek itu dianjurkan ketika lagi bokeh, lagi tanggung bulan. Ya. Masih jauh sama gajian, itu gagah dandan yang keren. Tuh yang keren, pakai jaket, pakai jas, nggak ngapa-ngapain, duduk aja di depan, nggak apa-apa. Itu ketahuan berarti lagi bokeh. Tuh. Supaya nggak kelihatan, nggak ketahuan. Masa gagah begitu, nggak ada duitnya kan begitu. Nah itu, emang betul. Jangan memperlihatkan kesusahan, jangan. Kalau lagi nggak punya duit, jangan jalan aja pura-pura jatuh biar ditolongin. Jangan, gua agak kita ditawarin Joko, enggak ada. Nungguin baksa gitu ya, gitu. Nggak dimaksa-maksa, ini yang minta-minta juga kan. Nah itu, jadi jangan memperlihatkan kesusahan. Tutupi kesusahan, lagi nggak punya uang, dandan yang ganteng, yang gagah, itu.